Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 11 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, aku lihat di sini si dia ini masih banyak berpikir. Ya, saat ini dia sedang open minded, menganalisa, evaluasi diri, evaluasi situasi. Ya, kenapa sampai kalian berpisah seperti ini? Apa yang membuat kalian berpisah seperti ini? Ya, kalau aku lihat kan sini kalian memang sudah berpisah dan saat ini tuh dia sedang evaluasi. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa sih kalian berpisah? Padahal sebenarnya di sini dia itu masih memiliki chemistry dengan kamu. Dia masih memiliki ikatan dan ketertarikan dengan kamu, bahkan sangat kuat. Bahkan aku lihat di sini seperti ada magnet yang saling tarik menarik di antara kamu dengan dia gitu ya. Bahkan dia ini sering sekali kepikiran kamu terus, ya keinget kamu terus. Terus itu juga aku lihat di sini ada retreat. Memang dia ini selama ini orang yang sangat fokus pada materi, karir yang seperti itu ya, sehingga kamu mungkin selama ini sering diabaikan oleh dia gara-gara dia terlalu fokus dengan materi atau karirnya. Tapi aku lihat di sini karena ada retreat, makin kesini ya, aku lihat hatinya itu selalu ada dorongan untuk kembali kepadamu, untuk mengejar cintanya lagi, untuk membuat dia bersatu lagi dengan kamu gitu ya. Asal ada dorongan untuk kembali menarik cinta dia. Dan aku lihat di sini dia percaya situasi apapun yang terjadi di antara kalian ini memang ini atas kehendak semesta yang menginginkan hubungan kalian seperti ini, pasang surut ya, on off, tapi dia yakin pasti akan ada cerita yang baik di dalamnya. Dan aku lihat juga dia percaya situasi sekarang, walaupun hati dia terdorong untuk datang ke kamu, tapi situasinya seperti tidak memungkinkan bagi dia untuk datang. Entah apa yang membuat dia merasa menunda ya, harus menunda dulu untuk datang ke kamu, atau seperti dihambat gitu datang ke kamu. Kita lihat ya, kenapa dia merasa harus menunda untuk datang ke kamu. Oke, apa hambatannya? Ya, kalau aku lihat di sini yang menunda dia untuk datang ke kamu adalah hutang, ya, hutang atau cicilan, ya. Ini bersifat materi kalau aku lihat di sini ya. Ada masalah keuangan yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Gue lihat di sini ya. Dan memang kalau aku lihat juga dia ini tuh ingin gini, selama ini dia nyari pasangan tuh yang bisa membuat dia membantu dalam menyelesaikan masalah keuangannya gitu ya. Jadi dia itu pengen kerja sedikit tapi dapat untung yang banyak gitu. Dengan cara apa? Ya udah ngibulin pasangannya gitu, minta pasangannya yang ngebayarin hutang-hutang dia, angsuran-angsuran dia ya. Jadi seperti itu. Aku lihat di sini dia masih punya masalah tentang masalah hutang atau yang bersifat materi gitu. Terus juga ternyata di sini masih ada ketidakrestuan dari keluarga atau orang tua, entah ini dari pihak kamu atau dari pihak keluarga dia. Ya, makanya di sini dia itu menarik diri dari kamu atau pergi dari kamu. Ya, selain ada hutang, terus juga dia ini ternyata tidak direstui oleh keluarga atau orang tua dari sisi siapa terserah.
Dan aku lihat juga ternyata di sini dia itu memiliki banyak pilihan, ya, memiliki banyak pilihan. Tapi dikala dia mencoba dengan orang baru, aku lihat di sini sempat ya dia mencoba dengan orang baru. Tapi bayang-bayang mantan, ya, bayang-bayang kamu itu selalu hadir di pikiran dia, sehingga dia pun kayak terganggu gitu ya, jalan cerita hubungan dia dengan orang barunya seperti itu. Jadi walaupun dia banyak pilihan di sana, tetapi untuk benar-benar menjalin hubungan dengan orang baru itu dia nggak bisa fokus gitu, karena dia selalu kepikiran kamu terus, selalu merasa kayak ada ikatan gitu ya dengan kamu terus gitu. Nih, kemudian ada temperance. Jadi saat ini ya, kenapa dia menarik diri dari kamu? Itu karena saat ini tuh dia sedang mengevaluasi. Dia sedang mencoba untuk menyeimbangkan diri dia dan kamu ya, dan saat ini juga mengevaluasi. Jadi sebenarnya kalian ini itu ada apa sih, ikatan yang namanya soulmate ya, yang mana di situ tuh kalian akan selalu merasa terikat, kalian akan selalu merasa terbayang-bayang oleh dia oleh kamu kayak gitu. Dan temperance ini itu memang hubungan yang melambangkan suatu penyeimbangan tanggung jawab dari kedua belah pasangan, dan harus sama-sama berbakti gitu. Kalau cuma hanya sekedar salah satu orang aja yang berbakti, maka itu tidak akan seimbang. Maka dari itu saat ini, karena dialah orang yang selalu membuat masalah ya, membuat ulah di hubungan ini, dia yang selalu tidak berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan dan selalu tidak bisa seimbang gitu ya menjalani hubungan ini. Maka saat ini dia introspeksi diri dulu. Karena temperance itu memang menunjukkan hubungan yang penuh dengan toleransi, keseimbangan, kasih sayang, dan selalu bisa mengambil jalan tengah dalam suatu masalah dalam hubungan. Sehingga saat ini dia, kalau aku rasa, sedang diterpa atau sedang diajarkan oleh semesta untuk lebih hati-hati, mempertimbangkan dengan matang saat membuat keputusan, dan menahan diri untuk tidak bertindak secara ekstrim, serta mencoba untuk harus meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan perilaku dia dan ke arah manapun di area manapun ya, sikap dan keyakinan atau gagasan dia yang mungkin sering dia lakukan secara berlebihan ya. Jadi orangnya itu suka semena-mena, bertindak sesuka hati, nggak mikirin kamu, nggak mikirin efek dampaknya ke depannya akan seperti apa terhadap hubungan ini gitu ya. Orangnya semena-mena, sesuka hati gitu kalau bertindak, sehingga tanpa dia sadari dia selalu menyakiti kamu, membuat kamu terluka seperti itu. Sehingga saat ini dia mengevaluasi apakah saat dia bertemu dengan kamu, seorang pasangan yang potensial menjadi pasangan hidupnya, itu terlalu agresif, atau apakah dia terlalu berhati-hati, atau apakah dia memberitahu banyak hal ya, maksudnya jujur, terbuka gitu. Apakah dia seperti itu selama ini, atau apakah dia kurang dalam take and give-nya dengan kamu, dalam memberi dan menerimanya dengan kamu. Jadi saat ini aku lihat dia banyak sekali pikirannya, banyak sekali memikirkan tentang segala hal ya. Karena memang kalau ada temperance, berarti saat ini dia itu diajarkan untuk bagaimana dia bisa menyeimbangkan kualitas-kualitas dari kamu gitu loh ya. Harus bisa seimbang, dia harus bisa menyeimbangkan, apalagi kalau misalnya dia seorang pria gitu ya. Stereotipnya di dunia ini atau di Indonesia ini ya, pria itu kan pemimpin ya dalam suatu rumah tangga atau relationship, sehingga kalau misalkan dia tidak bisa menyeimbangkan relationship atau hubungan ya, maka itu semua akan goyah, maka semua itu akan terombang-ambing gitu ya hubungannya.
Jadi kalau aku rasa memang hubungan kalian saat ini atau di masa depan mungkin membutuhkan sedikit kesabaran saat kamu mencoba menemukan titik temu dan harmonisasinya di antara kalian berdua. Karena kalau selama ini kan ya itu, dia suka semena-mena, dia suka melakukan situasi yang impulsif, dia ya semaunya dia aja, dia mau ngapain dia lakuin tanpa memikirkan kamu, tanpa melibatkan kamu, tanpa bertanya apakah kamu suka, apakah kamu terluka, apakah kamu kecewa. Dia tidak pernah bertanya tentang itu selama ini. Jadi ketika dia senang melakukannya, ya udah dia lakuin, padahal itu ternyata bentuk dari keegoisan dia selama ini, dan akhirnya menyakiti kamu lagi, mengecewakan kamu lagi, menelantarkan kamu lagi, seperti itu. Jadi saat ini kalau aku lihat dia sedang diberikan pembelajaran, diberikan pengertian untuk bisa seimbang, ya bisa selaras gitu loh. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria, itu harus banget gitu ya. Kemudian Ace of Swords, karena selama ini pun aku lihat bahkan sampai sekarang ya masih ada ketidakjelasan atau kebingungan dari dia. Mungkin karena memang adanya kesalahpahaman atau dugaan-dugaan yang yang terjadi karena memang kalian ini masih memiliki sudut pandang yang berbeda sama sekali gitu ya. Terus itu juga ada seseorang di sini yang terlalu keras kepala, terus itu kalau ngomong juga agak barbar, ya kasar kayak gitu. Entah ini kamu atau dia, kalian situasikan aja. Jadi sudut pandang sudah berbeda, terus keras kepala, kalau ngomong kasar. Nah, itu juga yang sering menjadi konflik di antara kalian gitu ya. Entah siapa gitu ya yang suka ngomong kasar, barbar gitu ya. Jadi siapapun di antara kalian, cobalah untuk berbicara lebih lemah lembut ya, berbicara untuk lebih sabar gitu loh ya, lebih halus kayak gitu ya. Karena sebenarnya masalahnya ini yang tadinya masalahnya sebenarnya simple, karena suka ngegas kalau ngomong. Jadi di sebelah pihaknya sakit hati, mungkin memang orangnya sensitifan kayak gitu ya. Jadi sering ada perpecahan konflik, perpecahan pertengkaran di antara kalian, ya seperti itu. Seharusnya kalian bisa berpikir dengan jernih. Ini karena gampang tersulut emosi, ya, bahkan mungkin dengan hal-hal kecil. Nah, ya udah, akhirnya bertengkarnya jadi besar kayak gitu. Dan memang kalau aku lihat masalah yang membuat membuat momok di hubungan ini atau menjadi masalah yang mendarah daging, yang mengakar kuat di hubungan ini adalah perselingkuhan yang dia lakukan, yang pernah dia lakukan. Entah sampai sekarang dia masih melakukan perselingkuhan itu. Intinya stereotip kamu terhadap dia itu udah mikirnya itu alah tukang selingkuh gitu ya. Kamu memikirkan tentang dia itu kata kunci terbesarnya ya tentang dia itu tuh ya tukang selingkuh dan egois ya, egois semena-mena gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada justice, jadi dia itu pernah selingkuh, entah memang saat ini juga masih selingkuh. Aku ya ada potensi itu. Jadi mungkin sebagian, ada juga yang sebagian dulu ya. Jadi dia itu pernah selingkuh, terus itu ketahuan sama kamu. Nah, pas ketahuan itu, kamu kan meminta kejelasan kenapa dia seperti itu. Ternyata dia tidak mau mengaku. Ya, padahal kamu sudah tahu gitu. Ya, akhirnya di sini kalian bertengkar dan kamu memilih untuk meninggalkan dia, kamu memilih untuk pergi dari dia, tapi ternyata si dia ini nggak terima atas keputusan kamu meninggalkan dia, atas keputusan kamu mengabaikan dia gitu, atau kamu yang marah gitu. Dia maunya dia adalah center dari hubungan ini, sehingga kamu harus ngikutin apa maunya dia gitu. Sedangkan dia nggak pernah mau mikirin apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu selalu dipandang sebelah mata, kamu selalu dipandang remeh gitu. Nah, jadi ketika dia selingkuh, menurut dia itu suatu tindakan yang sah-sah saja, sedangkan kamu di sini merasa terluka gitu, dan dia nggak mau disalahkan, dan dia juga nggak mau kalau misalkan keputusan kamu pergi itu adalah keputusan adil. Dia nggak bilang nggak mau, itu bukan keputusan yang adil bagi dia gitu.
Jadi mau dia, ya walaupun dia selingkuh, kamu tetap ada di sisi dia, kayak gitu. Karena memang sebenarnya dia mau kamu dan mau yang lain, gitu. Nah, itulah yang menjadi momok kamu terhadap hubungan ini bersama dia. Gitu, itu yang menjadi masalah yang sangat mendasar. Mungkin sampai sekarang stereotipmu ya tetap itu. Gitu, kalau misalkan ada orang nih ngomong atau nanya tentang dia, itu yang kamu pikirkan. Kalau udah kamu menemukan nama dia itu ya udah kamu pikirannya tentang itu gitu. Jadi itu sudah menjadi stereotip di pikiranmu yang sangat besar gitu ya. Jadi itu yang sulit untuk bisa dihilangkan dan bisa memberikan maaf atau membuka hati lagi untuk dia itu kayak sulit karena itu sudah menjadi suatu trigger bagimu gitu ya. Dan kamu tidak mau terluka lagi, kamu tidak mau dipermainkan atau dikhianati lagi. Tuh kalau aku lihat. Oke. Apa sih yang ingin dia katakan dengan kamu? Ya, hampir setiap waktu ya dia itu selalu kebangun gitu ya dari tidurnya, terus tuh kepikiran kamu ya. Dia tuh sering kepikiran kamu terus, aku lihat di sini sampai tidurnya nggak tenang ya, aku lihat di sini. Dan dia merasa menyesal selama ini telah berbohong sama kamu, telah membohongi kamu. Dia berharap dia masih bisa untuk berbagi cerita tentang hal-hal baik yang dia alami selama ini gitu ya. Karena mungkin gini, selama ini tuh dia ngerasa nyaman ketika dia jujur, terbuka, ngobrol sama kamu tuh. Dia ngerasa nyaman, makanya di sini tuh dia kangen dengan masa-masa ketika kalian ngobrol bareng gitu ya, saling membuka cerita ya, membuka obrolan kayak gitu. Dia senang keintiman di antara kalian itu dapat gitu loh. Ya, nah sekarang sudah tidak bisa dia rasakan lagi ya karena ulahnya itu ya. Dan kamu mungkin juga sudah menutup hati atau kamu sudah tidak peduli seperti itu. Dia tahu bahwa dia itu bukan satu-satunya untukmu ya, karena mungkin memang kalian bisa jadi memang belum ada suatu ikatan sah ya, atau bisa jadi ya memang kamu berhak ya, karena kan di Indonesia ini memegang HAM ya dan demokrasi. Jadi kamu berhak untuk memilih siapapun. Jadi dia tidak berhak untuk menahan kamu gitu ya, karena kamu memiliki hak untuk memilih gitu kan. Nah, jadi dia, aku lihat di sini memang sadar diri, tahu diri, tapi sebenarnya ada di dalam hati dia ya, hati dia itu gak rela kalau misalkan kamu memilih yang lain gitu. The timing just wasn't right for us ya. Jadi untuk saat ini dan kemarin itu sebenarnya memang bukan waktu yang tepat bagi kita untuk bisa bersama gitu ya, karena memang masih ada fokus yang lain. Terus itu juga kenapa saat ini belum ada pergerakan dari dia ya, karena waktunya belum tepat. Saat ini dia masih fokus dengan hutang-hutangnya, terus itu masih tidak direstui orang tua, masih banyak pilihan. Kamu juga masih marah sama dia, dia belum bisa untuk cari solusi gimana caranya untuk membuat kamu percaya lagi sama dia, membuat kamu bisa mengerti apa maunya dia kayak gitu ya. Sebenarnya bukan kamu nggak ngerti sih, tapi ya karena dia bertingkah aja ya, banyak tingkahnya gitu. Nah nih ya, I cannot stop thinking about you. Jadi aku lihat di sini dia itu kepikiran sampai sulit tidur. Ya nih, I cannot stop thinking about you. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu, dan sometimes I stay awake thinking about you. Jadi dia selalu kebangun ya. Dia sulit tidur, intinya ya, sulit tidur karena selalu kepikiran kamu terus. Oke, seperti itulah ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipikirkan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius dan ada Libra. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini.
Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke? Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.